Selamat pagi, saudaraku. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya hati Yesus yang Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kami datang mempersembahkan hati kami, sucikanlah hati kami, sembuhkanlah luka-luka hati, agar kami lebih memilih mencintai daripada membenci, memaafkan daripada dendam. Jamalah hati kami, agar makin hari kami makin mengikuti kehendak hati-Mu yang Maha Kudus. Buatlah hati kami semakin lemah lembut dan mengalami kelegaan dalam mengarungi dunia ini. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, mari kita mendengarkan Injil hari ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus melihat sendiri perlakuan ketidakadilan pada zaman itu. Dia sendiri menyaksikan fitnaan dan cercaan. Dia tidak hanya melihat dan menyaksikan, tetapi dia juga mengalami perlakuan seperti itu. Kita masih ingat ketika dia mengusir setan atas nama Allah. Dia dituduh mengusir setan atas kuasa Beelzebul, penghulu setan. Bagaimana kejamnya dunia ketika dia disalahkan karena makan di rumah Zakheus, pemungut cukai. Bahkan pertanyaan-pertanyaan jebakan pernah dialaminya. Yang paling populer adalah ketika mereka bertanya, "Bolehkah membayar pajak ke kaisar atau tidak?" Tuhan Yesus juga pernah merasakan pengkhianatan. Dia dikhianati oleh Yudas, orang yang sangat dekat dengannya, muridnya sendiri. Dia juga mengalami ketidakadilan ketika dia dianiaya, disiksa, dihukum seperti penjahat, padahal dia tidak melakukan kesalahan. Semua hal yang dialami Yesus tidak membuat dia dendam, benci, dan marah. Tuhan Yesus membalas semua itu dengan kasih yang lemah lembut. Gereja kemudian menetapkan hati Tuhan Yesus sebagai hati yang Maha Kudus, hati yang tulus dalam mengasihi. Saudaraku, situasi hidup kita juga dilihat oleh Yesus. Tuhan Yesus memahami situasi kita. Dia mengerti dengan pergulatan kita. Karena itu, Dia menyediakan diri sebagai tempat yang penuh kelegaan. Dia menyediakan hatinya yang Maha Kudus untuk kita menimba kesegaran hidup. Maka dari itu Dia mengajak kita, "Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya
adalah kekuatan untuk menjaga hati manusia tetap suci. Dia sudah menaklukkan dunia, maka Dia membiarkan hati kita bertemu dengan hatinya yang maha kudus. Sehingga di tengah dunia yang penuh gejolak ini, beban kita diringankannya. Letih kita akan diganti dengan kesegaran, dan akhirnya kita mengalami kelegaan. Kita mengalami ketenangan. Kelegaan demi kelegaan akan kita terima, sampai kemudian kita bersatu di surga dengan hati Yesus yang maha kudus. Tuhan memberkati kita semua. Marilah saudara, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga, usaha-usaha, dan niat-niat baik, serta pekerjaan sepanjang hari ini, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, sukses untuk Anda sekalian.